Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat-sahabat yang ada di luar. Nah, jadi sekarang saya sudah bersama dengan Ustadz ya, Ustadz Nurdin Zainal Amin. Ustadz Nurdin. Nah, ini saya akan bincang tentang Ustadz ya. Dan ini bagaimana nih Ustadz, kita puasa ya, tapi gimana caranya kita puasa ini biar dijawab oleh Allah, sedangkan kita lagi situasi ada pandemi COVID-19 ya, itu gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini, di hari ketiga di bulan Ramadan, tanggal 26 2020, puasa tahun ini memang puasa yang boleh dikatakan puasa kelam, karena ujian Allah ini sangat berat, khususnya buat orang-orang beriman. Namun demikian, kita tidak boleh melalaikan kewajiban-kewajiban tentang perintahnya Allah. Ini salah satunya puasa di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang kita bisa ambil hikmah di situasi sekarang ini. Namun pemerintah dan MUI sebagian bukan melarang, tapi menghimbau untuk tidak sholat di masjid, tarawih, termasuk sholat-sholat yang lain, tapi azan tetap, kemudian seruan untuk imsak, untuk sahur tetap, karena itu bagian daripada syiar Islam juga. Kemudian yang kedua, kita juga tetap waspada. Di samping kita, walaupun kita ini masih zona hijau, belum zona merah seperti di daerah-daerah lain, Jakarta maupun Makassar. Tapi yang terpenting, ada satu hal yang paling penting, tidak kalah pahalanya, walaupun kita mungkin sholat di rumah dengan niat ibadah, dengan keluarga, dengan anak istri maupun keluarga yang lain. Kita sudah niat ke masjid, namun dalam keadaan situasi seperti ini, virus COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk tetap di rumah. Namun buat yang zona hijau, sebagian ulama membolehkan ke masjid. Tidak perlu melarang juga orang pergi ke masjid, karena itu bagian daripada memakmurkan rumahnya Allah. Dan saya teringat dalam satu hadis, Allah berfirman dalam hadis qudsi melalui lisannya baginda Rasulullah SAW, inni la'ahamu bi ahli al-ardi adaban. Jadi kalau saya, ini Allah mengatakan, kalau aku ini melihat kekurangan ajaran umat manusia di dunia ini, di muka bumi ini, aku ingin timpakan azab saja. Tetapi kata Allah, "Faida nadartu illa umari buyuti." Apabila aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumahku, yaitu masjid, kemudian wal mutahabina fiyya, dan orang-orang mencintai, kasih mengasihi karena aku, karena Allah semata-mata, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang rajin istighfar pagi, siang, malam maupun di waktu sahur,
Saraftu adabi minhum, saraftu adabi anhum. Aku angkat itu bala musibah. Nah, ini petikan dari ini, hadis ini, apa yang kita ambil sedikit ya, mengambil garis bawahi bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid, kemudian cinta mencintai karena Allah, kemudian orang yang rajin istighfar, ada 3 poin. Insya Allah Allah akan angkat di bala-bala virus corona ini, khususnya di daerah Palu ini dan umumnya di seluruh Indonesia. Nah ini, tapi juga jangan mentang-mentang kita dengar seperti ini, wah kalau begitu kita kemudian sembrono sembarang. Kita tetap memakai masker ya, kalau keluar yang sudah dianjurkan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian juga kita menjaga jarak, kemudian juga rajin berwudu agar Allah melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ini wabah menular. Itulah demikian. Berarti kita tetap pakai masker keluar. Iya. Ya. Kalau sholat tarawih tidak bisa diganti. Sholat tarawih adanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan itu tidak ada. Hanya sholat-sholat sunnah jaga, sholat tahajud, sholat hajat. Jadi sholat tarawih tidak bisa diganti. Tidak bisa. Karena sholat tarawih ini adanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tidak ada tarawih. Yang ada sholat-sholat sunnah jaga. Oleh karenanya kita tetap sholat di rumah bersama dengan keluarga, dengan anak, atau ada ustadz yang mungkin bisa mengimami, kita panggil untuk ke rumah, mungkin hanya 5 orang, 7 orang, dan itu tetap menjaga jarak, tetap pakai masker supaya kita lebih waspada lagi. Seperti itu. Nah ini Ustadz yang terakhir. Ya. Ya. Ini gimana Ustadz kalau misalnya orang yang tidak sholat Jumat sudah sampai 3 hari berturut-turut? Tidak sholat Jumat sampai 3 hari berturut-turut dengan alasan ada beberapa hal. Kalau dia sengaja tanpa alasan yang dibenarkan dalam keadaan aman, itu sudah dalam keterangan itu khatamullah ala qulubihim, Allah tutup hatinya. Bahkan ada sebagian ulama menjelaskan itu dicap sebagai orang-orang munafik, nauzubillah. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini darurat, bisa diganti dengan sholat zuhur di rumah. Insya Allah nilainya sudah sama. Karena dalam keadaan darurat. Cuma kalau dalam keadaan aman, nyaman, tenang, tetap wajib sholat Jumat di masjid. Karena anjuran daripada Rasulullah SAW seperti tadi sudah saya sampaikan tentang orang-orang yang memakmurkan masjid dengan yang ibadah, bukan berkumpul-kumpul. Karena yang situasi sekarang ini yang jalani berkumpul-kumpul, dan juga mungkin juga yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kumpul mungkin hanya 2-3 orang untuk tadarus dengan keluarga, insya Allah tidak apa-apa, pada pahala. Seperti itu. Ya, tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik ala Muhammad. Allahumma la tad'al dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la darran illa kasabta wa la darran illa kasabta wa la darran illa kasabta ghayna illa danta wa la marad illa syafaita wa la marad illa syafaita wa la hajat lana qariba ila rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tidak ada dosa-dosa kami yang melekat dalam diri kami kecuali ampun semua ya Allah. Tidak ada penyakit ya Allah dalam diri kami kecuali Engkau sembuhkan ya Allah. Saudara-saudara kami ya Allah yang sudah kena virus COVID-19 ini ya Allah, ada penyakitnya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Dan tidak ada bala ya Allah, bencana musibah yang ada dalam di daerah kita ini, kota kita ini, komplek kita ini ya Allah, kecuali Engkau angkat ya Allah, angkat ya Allah, angkat bala ini ya Allah ya Rahim. Sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alhamdulillah. Insyaallah. Jadi itu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.